Oke teman-teman, sekarang kita ada di pohon timun ya teman-teman. Saya mau perlihatkan perbedaan antara pohon timun yang nutrisinya tercukupi dan yang kurang tercukupi. Nah seperti ini contohnya ya. Ini ada buah yang berbentuk seperti ini. Mungkin teman-teman banyak mengalami hal yang seperti ini karena saya sering juga menonton channel-channel teman-teman yang pernah menanam timun tetapi hasilnya jadi seperti ini ya. Mungkin ada yang lebih besar dari ini tapi dia berbentuk melengkung seperti ini dan membulat. Saya juga sering mengalami hal ini ya, tapi kalau lagi kurang perawatan ya seperti ini, pemberian pupuk, kalsium dan air yang tidak seimbang menyebabkan dia berubah bentuk dan bisa jadi dia berubah rasa ya. Biasanya dia cenderung menjadi pahit kalau mungkin pemberian air seperti penyiramannya tidak tercukupi, atau bisa karena kelebihan juga terlalu becek. Nah itu bisa jadi rasa timun menjadi pahit. Saya sudah beberapa kali tanam timun dan sudah mengamati bentuk-bentuknya. Nah seperti ini yang sudah siap panen, ini jenis timun baby ya, timun baby yang kecil-kecil itu. Kalau kita tunda lagi untuk esok hari, ini akan tidak enak ya karena bijinya akan jadi besar-besar di dalam. Nah ini bukan timun baby yang crunchy, dia yang cenderung agak manis tapi dia tidak crunchy, dia cenderung banyak biji ya. Nah, kalau ada yang dulu pernah saya tanam itu dia crunchy ya, digigit dimakan dengan kulitnya dia enak. Nah ini kita mau petik ya teman-teman. Ini timun yang contoh timun yang tercukupi kebutuhan nutrisi kalsium, kalium dan fosfornya tercukupi ya seperti ini ya teman-teman, dan tidak kekurangan air. Bentuknya sempurna, lurus dari atas sampai ke bawah. Dan saya akali dengan memberikan mulsa. Ini bukan jerami tetapi ini potongan-potongan rumput dan sisa-sisa daun kering. Kita lapisi bagian atasnya tipis-tipis saja ya, nggak usah tebal-tebal. Nah ini juga baru ditambahkan tanahnya kemarin sama suami karena timun itu cenderung akarnya cepat tumbuh ya. Jadi penambahan media tanam juga sangat penting untuk tanaman timun. Nah ini si melon ya, ini bukan timun kerai lagi, sekarang dia sudah berubah nama menjadi melon pelangi. Nah ini pohon timun juga semua. Di sini dulu pohon labu ya, di sini dulu tanaman labu, tapi labu yang dari sana dan melon. Tapi karena melon kita nggak berhasil, perawatan melon tidak boleh dia kena air hujan ya, apalagi kerap hujan itu tak boleh. Dia harus di tempat di bawah atap yang ada atapnya. Kalau ini kan tidak ada atapnya, dia langsung. Jadi untuk tanaman timun masih bisa. Dan ini ada 3 jenis timun yang saya tanam di sini. Ada timun Jepun, ini sudah terlihat buahnya yang panjang. Ini masih kecil lagi ya, tapi sudah terlihat ada 1 jengkal. Ini masih kecil, baru umur buahnya baru keluar sekitar 4 hari. Iya 4 hari. Dan ini jenis timun besar mungkin ya, nanti kita lihat. Nah ini dalam satu pohon ada lumayan banyak juga ya. Kalau jenis timun kecil-kecil seperti ini jenis timun baby, dia dalam satu pohon dia bisa berbuah sebanyak ini ya. Ini bayangkan tiap ruas ada buah, 1, 2, 3. Nah, yang di sini sudah dipetik ya, ini bekasnya teman-teman ya, saya sudah petik. Nah ini setiap ruas ya, nah, dari sini ruas 1, terus yang kedua ini, terus yang di bawahnya ada lagi. Nah sampai naik ke atas ini sudah bekas kita petik, ini tangkainya sudah kering. Nah ini juga bekas saya petik, ini sudah dipanen ya. Nah dan yang ruas berikutnya ada lagi ya, tuh. Nah tuh ada lagi.
Nah, jadi kalau timun-timun kecil seperti ini yang tercukupi nutrisinya, dia bisa menghasilkan buah lumayan banyak ya dalam satu pohon. Seperti ini bagian bawah ini pun ada ya. Ini yang bagian bawah dulu saya sudah petik pertama kali, ada 4 buah saya panen, dan hari ini kita mau panen lagi. Padahal kemarin saya sudah panen yang sebelah sana. Yang pertama kali berbuah saya sudah panen di sebelah sana ya. Jadi dan yang ini kita mau panen lagi teman-teman. Bismillah. Ini sudah sangat siap panen. Seperti ini, cantik. Ini sudah besar ini. Udah agak besar ini. Mungkinan bijinya sudah besar juga. Yang ini ya. Nanti kita lihat hasilnya ada berapa ya yang kita panen. Nah, ini bekas potongannya seperti ini ya. Ini. Jadi kalau kita memang mencukupi kebutuhan nutrisinya, memang dia akan berbuah dengan maksimal seperti ini ya. Setiap ruas dia akan mengeluarkan buah, dan buah itu akan membesar seperti ini. Nah, enak ya rasanya, ini manis. Oke, kita petik dulu ya. Ini. Oh. Cantiknya timunku, Masya Allah. Nah, ini dia sudah mulai terlihat kekurangan nutrisi ya. Nah, karena sudah banyak diserap sama yang ini, makanya kita harus cepat-cepat petik ini biar nutrisinya terbuang ke sini lagi ya, ke tanaman timun berikutnya. Kita letakkan di sini dulu ya. Ini kalau siang nih panas sekali ya, pada layu-layu anunya daunnya sampai ke bawah-bawah ini, Masya Allah. Ini masih kecil, tapi bentuknya memang masih kecil, tapi sudah siap panen ya. Kita petikin semua aja. Ini paling ideal untuk panen ini, yang kayak begini. Udah dapat berapa nih? Nah, Masya Allah banyak ya. Oke, kita panen timun. Mana lagi? Ini lagi. Ini satu pohon aja ya teman-teman ya. Ini hanya berasal dari satu pohon yang kita tanam di polybag ini. Ini pohonnya. Padahal dia sudah pecah ya teman-teman. Ada di situ pecah. Ini semalam ditambahkan tanah oleh suami saya, karena akarnya sudah banyak yang keluar. Apalagi kalau kita tutupi dengan mulsa ini, dia lagi senang untuk keluar akarnya. Nah, nih. Alhamdulillah, sewaktu terbelah itu saya terus sigap ya menyemprotkan fungisida untuk mencegah dia terjadi busuk batang. Karena timun itu cenderung juga dia penyakitnya busuk batang, apalagi musim hujan. Walaupun sekarang nggak musim hujan, tetapi masih ada hujan, dan kadang hujan itu terjadi dalam 3 hari berturut-turut teman-teman. Jadi itu sangat rentan jamur ya, untuk tanaman-tanaman seperti timun, melon. Nah, itu rentan sekali dengan busuk batang dan busuk akar. Nah, ini antisipasi ya, kita antisipasi dalam musim yang tak menentu ini. Kita mau letakkan dulu ini ya, antisipasinya. Ini tempatnya sempit ya, aduh. Oke, antisipasi kalau yang saya lakukan di musim hujan, di musim yang tak menentu ini, saya meletakkan arang ya. Ini sebelumnya ada arang ya, di bawah tanah ini ada arang, karena kemarin sudah ditambahkan tanah jadi ketutup arangnya ya. Nah, itu serpihan-serpihan arang diletakkan di atas media tanam sebagai mulsa. Nah, setelah itu baru kita letakkan rumput, tapi ini sudah ditimbun sama suami saya.
jadi sudah nggak terlihat arangnya. Dan yang kedua, kita untuk mencegah busuk batang itu kita juga selalu semprotkan fungisida ya. Kalau saya fungisida saya pakai cuka kayu seperti biasanya. Aduh, untuk cegah busuk batang. Oke, ini hasilnya masya Allah. Banyak dalam satu pohon ini teman-teman, nggak bohong ya, dalam satu pohon. Allahu Akbar. Aduh, ini sempit tempatnya, lihat, kejepit ya. Nah, ini pohonnya, yang tadi ini pohonnya juga, dan ini buah-buahnya yang akan kita panen berikutnya teman-teman ya. Nih, insya Allah kalau aduh beratnya ini 1, 2, 3, 4, pokoknya tiap ruas, tapi ini sudah kelihatan menguning ya, tapi kita lihat nanti bagaimana. Oke, alhamdulillah dalam satu pohon bisa menghasilkan timun sebanyak ini. Udah panas ya, tadi saya baru keluar, memang pukul 10 saya baru keluar. Ini ada berapa ya, 2, 4, 6, 8, 10, 11, Masya Allah. Masya Allah, tengok. Padahal kemarin saya sudah petik 4 buah ya, tapi memang dari pohon yang berbeda. Seandainya kemarin saya tidak petik dan hari ini kita petik, mungkin udah penuh ini, udah penuh, karena kemarin saya petik ada 4 buah sebesar ini ya. Lihat, ini hanya dari satu pohon timun kita sudah bisa makan timun sepuasnya. Sekeluarga nih. Alhamdulillah. Bagaimana kalau timun-timun yang lain berbuah? Ayo kita lihat pohon timunnya kita lagi. Ini tanaman-tanaman masih baru semua ya, baru kita tanam lagi. Seperti biasa kita rotasi tanaman, memperbarui tanaman yang baru lagi. Ini tanaman timun yang menyusul. Saya memang berapa bulan ada nggak berhasil tanam timun karena mungkin faktor cuaca dan saya kurang mengurus juga. Sekarang saya banyakin tanam timun karena memang lagi kepengen. Kalau berkebun itu bebas ya, nggak ada yang perintah nyuruh. Kita pengen tanam apa, tanam aja, yang penting dirawat baik-baik. Seperti ini timun Jepun ya, yang seperti itu, seperti di sana itu yang panjang buahnya. Nanti kita lihat bagaimana nanti perkembangannya ya teman-teman, semoga dia berbuah banyak. Itu juga yang itu ada berapa ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 pohon timun, di sana ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pohon timun yang di sana. Jadi ada 13 pohon timun. Bayangkan ya, satu pohon timun saja sudah panennya tadi seperti tadi ya. Bagaimana kalau 13? Sudah boleh jual timun kita. Masya Allah. Dan ini si kacang panjang kita juga nggak terlalu banyak sih ya. Saya kalau kacang panjang sih macam seperti main-main aja ya, tanamnya nggak serius, karena dia mudah sebenarnya kacang panjang ini. Dan ini lihat, ini jenisnya. Oke, kita petik saja mah buahnya sampai sini ya. Tuh. Oke, kita skip dulu, kita mau percepat ya. Dan ini stroberi kita ya, Masya Allah. Nah, ini mau petik stroberinya, Masya Allah, udah siap panen. Bismillah.
Oke, sekarang kita sudah di dalam rumah ya teman-teman, di luar udah panas. Dan inilah hasil panen kita hari ini. Saya sebenarnya masih banyak lagi yang mau dipanen. Cabai juga ada ya, jagung juga ada. Tapi saya mau panen ini aja dulu. Nah, karena kalau jagung dia hanya satu-satu aja, baru satu aja kayak yang kedua yang siap panen. Nah, dan ini hasil panen kita hari ini. Ada timun yang lumayan banyak dari satu pohon timun, dan ada kacang panjang juga yang lumayan untuk nyayur hari ini ya, dicampur-campur nanti. Dan ada sih buah cantik kita, stroberi. Nah, ini kecil udah matang ya. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk perawatan timun di musim hujan atau di musim yang tak menentu itu bisa saja kita lakukan dengan pencegahan penyemprotan fungisida karena rentan busuk batang ya pada timun, dan juga pengontrolan hama ya. Kita sering kontrol, tentunya kita akan semprotkan juga dengan pestisida nabati ya, dan juga pemberian nutrisi yang cukup agar bentuk timun itu sempurna seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai terlihat tanda-tanda kekurangan nutrisi pada tanaman, entah itu unsur kalium, kalsium itu juga sangat penting ya untuk timun. Nah, ini sudah mulai berubah bentuk, tapi yang lainnya oke ya. Nah, karena memang saya tanam hanya di polybag, jadi akarnya itu menyerap hanya di dalam polybag itu. Nah, itu juga sangat berpengaruh ya pada hasil panen kita. Tapi alhamdulillah ini hasil panennya lumayan banyak. Dan juga perawatan yang dilakukan ialah pemangkasan juga dan polinasi. Nah, polinasi itu juga sangat penting ya teman-teman, untuk menghasilkan timun yang seperti ini yang sempurna bentuknya. Itu juga sangat penting kalau untuk kita tanam di rumah ya, untuk penanaman di rumah. Kalau untuk skala kebun, nah itu kita serahkan kepada alam yang melakukan polinasi, karena tidak mungkin kita melakukan polinasi sendiri satu-satu ya, kalau di pertanian itu nggak mungkin. Dan yang tidak kalah penting juga, 3 minggu sekali itu penambahan media tanam pada tanaman timun juga sangat bermanfaat ya untuk perakaran timun. Dan tentunya jika kita tambah dengan media tanam yang subur, itu akan menambah pasokan nutrisi yang akan menjadikan buahnya seperti ini ya. Nah, jadi selain penambahan media tanam juga untuk mencegah busuk akar, jamur, dan patogen-patogen yang merusak tanaman timun, itu saya menambahkan arang pada permukaan media tanam timun. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video kami. Semoga teman-teman di rumah dapat mengambil manfaat dari video kami dan cara-cara yang telah kami terapkan di kebun kami. Semoga teman-teman juga dapat mengikutinya, tentunya dengan menyimak baik-baik video ini agar tidak gagal paham ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.